gempa. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan bumi bergetar sehingga kita juga bisa merasakan getarannya. Gempa bumi atau seismik dapat disebabkan oleh adanya aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan masih banyak lagi. Tetapi paling umum itu disebabkan oleh adanya pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Jenis-jenis sesar. Yang pertama itu ada kesalahan dipslip saat lempeng tektonik bergerak, pegunungan terangkat dan cekungan melengkung ke bawah. Batuan rapuh litosfer merespon dengan rekahan atau juga disebut dengan jointing atau cracking. Ketika gaya regional menciptakan perbedaan tegangan yang cukup besar pada batuan di sisi rekahan, maka menjadi pergerakan dan rekahan menjadi sesar. Kemudian akumulasi pergerakan batuan di sepanjang patahan berkisar dari milimeter hingga ratusan kilometer. Yang kedua yaitu kegagalan strike slip. Ketika tegangan menghasilkan geser dan menyebabkan sebagian besar gerakan di sepanjang sesar menjadi horizontal atau sejajar dengan arah sambaran. Sesar tersebut disebut sebagai sesar geser. Offset patahan ini terlihat dalam tampilan peta seolah-olah dari balon atau pesawat terbang yang melihat ke bawah permukaan bumi. Gangguan guncangan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan arah pergerakan relatif dari blok sesar. Yang ketiga adalah kesalahan transform sesar. Transformasi adalah jenis khusus sesar gerak horizontal yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli geologi Kanada J. Wilson pada tahun 1965. Sesar transformasi ini menggambarkan bagaimana sesar transformasi formulir kerak dasar laut terbentuk di pegunungan vulkanik samudra dan ditarik oleh gravitasi dan tarikan lempeng subduksi. Perkembangan seismologi. Seismologi merupakan ilmu yang mempelajari gempa bumi yang dikenal dengan sebutan seismolog. Penanda gempa paling awal perangkat yang paling ditemukan di Cina pada 132 Masehi oleh Chang Heng. Era modern instrumen seismolog dimulai sekitar tahun 1880. Instrumen terus berkembang melalui banyak gaya yang berbeda, tetapi kebutuhan dasarnya adalah merekam pergerakan gelombang 3 dimensi. Ini dicapai dengan meminta instrumen mendeteksi gerakan bumi dan mencatatnya sebagai gerakan horizontal utara-selatan, gerakan horizontal timur-barat, dan gerakan vertikal. Gunung berapi mengeluarkan energi yang sangat besar sehingga tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup. Bahaya letusan gunung berapi terlihat jelas, tetapi mantra tentang antara aktivitas vulkanik aktif sangat menggoda. Beberapa orang terpikat ke gunung berapi seperti ngengat ke nyala api, bahkan mereka yang seharusnya lebih tahu bagaimana kita memahami letusan gunung berapi. Dua blok bangunan utama dari pengetahuan sangat penting untuk memahami letusan gunung berapi. Yang pertama, lempeng tektonik lebih memberi kita wawasan yang luas tentang gempa bumi. Sekarang ini akan membantu kita memahami gunung berapi. Yang kedua, magma atau batuan cair bervariasi dalam komposisi kimianya. Kemampuannya untuk mengalir dengan mudah, kandungan gasnya, dan volumenya. Variasi ini mengatur apakah letusan itu damai atau eksplosif.
Pengaturan lempeng tektonik gunung berapi. Konveksi panas di mantel menggerakkan lempeng tektonik. Lebih dari 90% vulkanisme dikaitkan dengan tepi lempeng tektonik. Kebanyakan vulkanisme terjadi di atas titik panas. Lebih dari 80% magma bumi yang diekstrusi melalui aktivitas vulkanisme terjadi pada pusat penyebaran samudra, padat tetapi panas dan ulet. Batuan mantel naik ke atas melalui konveksi ke daerah bertekanan lebih rendah, di mana hingga 30-40% batuan dapat meleleh dan mengalir dengan mudah sebagai magma di permukaan. Proses rifting di seluruh dunia melepaskan cukup magma untuk membuat 20 meter kubik kerak samudra baru setiap tahun. Pada kesalahan transformasi, kedua lempeng hanya bergeser melewati satu sama lain dalam arti horizontal dan sepanjang waktu menjaga penutup yang cukup efektif di astenosfer panas sekitar 100 km atau 60 mil di bawah. Pada tumpukan benua, batuan benua menumpuk menjadi massa ekstra tebal yang mengubur batuan mantel panas secara dalam, sehingga sulit bagi magma untuk naik ke permukaan. Dari perspektif bencana vulkanik, bahan vulkanik magma. Beberapa bahan vulkanik magma bervariasi dalam kandungan gas terlarut atau mudah menguap dan viskositasnya. Magma dengan kadar air rendah dan viskositasnya rendah yang mencapai permukaan biasanya bergerak seiring aliran lava. Dengan pelepasan gas yang mudah menghasilkan letusan non-ledakan, magma dengan kandungan air tinggi, viskositas tinggi menahan volatilnya, membuat gas sulit keluar. Gas dipaksa keluar dari magma menghasilkan letusan eksplosif. Peledakan gas ke atmosfer membutuhkan bongkahan magma dan batuan yang lebih tua yang dikenal sebagai puing piroklastik atau fragmen-fragmen. Piroklas di udara memiliki butiran paling kasar yang jatuh dari atmosfer terlebih dahulu, paling dekat dengan gunung berapi, diikuti oleh material yang semakin halus pada jarak yang lebih jauh. Deposit air val dapat dikenali dengan menyortir piroklas menjadi beberapa lapisan dengan ukuran yang berbeda-beda. Puing-puing piroklastik juga dapat meledak di atas permukaan tanah sebagai aliran gas berkecepatan tinggi yang membuang material yang cepat, menghasilkan lapisan yang tidak jelas dan sedikit atau tidak ada penyortiran berbagai ukuran partikel. Tsunami merupakan gelombang terbesar yang paling ditakuti. Sebagian besar berlalu tanpa disadari, melintasi laut lepas dan kemudian naik dan menghantam garis pantai dengan pukulan yang menghancurkan. Negara dengan sejarah paling detail dari gelombang pembunuh ini adalah negara Jepang. Tsunami versus gelombang yang ditimbulkan oleh angin. Gelombang laut yang khas yang diciptakan oleh angin memiliki ukuran yang bervariasi selama suatu tahun. Meskipun periode dan panjang gelombang yang ditiup angin bervariasi menurut badan musim, keduanya sangat berbeda dengan tsunami. Tsunami akibat gempa bumi, gerakan patahan dasar laut yang menimbulkan gempa bumi besar juga dapat menyebabkan tsunami yang dahsyat. Secara umum, untuk menciptakan tsunami, pergerakan sesar perlu memiliki komponen vertikal, baik yang mengangkat atau menurunkan dasar laut, dan memiliki magnitudo gempa minimal 7,5. Peringatan tsunami. Ketika kesadaran akan bahaya tsunami meningkat, tanda-tanda dipasang di daerah pantai di banyak negara bagian untuk memberikan peringatan. Sinyal seismik dan sensor tekanan setelah tsunami besar di Samudra Hindia pada tahun 2004, minat dan dukungan untuk sistem peringatan tsunami meningkat secara signifikan. Sekarang analisis cepat gelombang seismik untuk potensi tsunami, mereka mulai dengan kedatangan gelombang P. Penentuan awal yang cepat dibuat dari lokasi epicenter
kedalaman hiposenter, dan magnitudo gempa dan komponen pergerakan sesar vertikal versus horizontal. Organisasi NOAA memiliki skenario yang telah dihitung sebelumnya untuk gempa bumi yang menimbulkan tsunami yang dapat terjadi di sepanjang zona subduksi di sekitar Samudra Pasifik. Seperti jam tangan peringatan dini tsunami sekarang dapat dikeluarkan dalam beberapa menit, yang kemudian ada sensor tekanan yang dipasang ke dasar laut. Pengertian iklim. Iklim adalah perubahan iklim yang terjadi hampir setiap skala waktu, sejarah, dan geologi yang diperiksa. Banyak proses mempengaruhi iklim masing-masing dengan prinsip pengoperasian dan jadwalnya sendiri. Sejarah iklim bumi. Skala waktu dalam jutaan tahun, banyak batuan sedimen berisi informasi tentang iklim pada saat mereka terbentuk. Iklim hangat ditunjukkan oleh fosil terumbu dan sebagian besar batu gamping. Yang kedua itu ada biji aluminium yang terbentuk hanya di tanah tropis. Yang ketiga, lapisan garam yang mengkristal ketika badan air menguap di bawah suhu tinggi. Iklim kering. Iklim dingin mungkin ditandai dengan erosi glasier yang kuat yang mengukur lanskap, meninggalkan permukaan yang licin dan berlekuk di bawahnya, dan membuang tumpukan puing yang sangat besar. Variasi iklim. Skala waktu dalam ratusan tahun, suhu udara di atas lapisan es Greenland berlangsung melalui tahapan hangat yang signifikan, diikuti dengan interval yang lebih dingin, seperti yang dicatat oleh resik oksigen isotop di lapisan es. Bahkan selama jantung kemajuan glasial zaman es terbaru 20.000 tahun yang lalu dan sebelumnya, ada lonjakan suhu yang lebih hangat. Perhatikan pada gambar 12,6 sejak 20.000 tahun lalu. Yang pertama itu kondisi mulai menghangat, yang kedua pemanasan terganggu oleh tahap dingin old dead days, yang ketiga itu interval dingin tiba-tiba digantikan oleh peningkatan suhu pada periode Welling, yang keempat suhu yang lebih tinggi memburuk melalui interval Alert, yang kelima itu suhu turun kembali ke dalaman zaman es selama tahap Younger Dryas dari 12.900 hingga 11.700 tahun yang lalu. Terakhir datang periode interglasial saat ini. Vulkanisme dan iklim. Benjamin Franklin menyadari pada tahun 1784 bahwa aktivitas vulkanisme dapat mempengaruhi cuaca. Dia menyatakan bahwa kabut asap dan cuaca dingin di Eropa selama tahun 1783 sampai 1884 disebabkan oleh curahan lava dan gas yang sangat besar. Kemudian bebas dari efek pembersihan hujan di stratosfer, produk vulkanik dapat mengapung selama bertahun-tahun dan mengganggu sinar matahari yang masuk. Abu vulkanik 0,001 mm dapat bertahan selama bertahun-tahun. Sebagian besar gas yang bertiup ke stratosfer menghilang ke angkasa, tetapi sulfur dioksida mengambil oksigen dan air untuk membentuk aerosol asam sulfat yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Gabungan abu dan asam sulfat menghasilkan kabut, mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai troposfer dan permukaan tanah. Dengan demikian hasil pendinginan iklim. Di dalam bak drainase kecil, hujan singkat menyebabkan banjir bandang yang bergerak cepat tetapi tidak berlangsung lama seperti terjadi di dekat Emporio pada tahun 2003 dan di Sungai Guadalupe, Texas Tengah pada tahun 1972. Di dalam cekungan drainase besar seperti Sungai Mississippi, banjir maksimum hasil dari hujan lebat yang berlangsung selama berminggu-minggu menghasilkan air
yang tinggi yang juga berlangsung selama berminggu-minggu. Ini adalah banjir regional daerah yang luas menyebabkan kebanjiran selama berminggu-minggu, kerusakan parah. Curah hujan bervariasi dalam intensitas dan durasinya. Begitu juga dengan curah hujan, volume air hujan yang mengalir melintasi daratan. Peramalan. Berkat kemajuan teknologi pengetahuan yang kami terus kembangkan, cuaca dan banjir, kemungkinan perakiraan waktu yang lebih baik dan ketinggian air banjir regional. Perkiraan ini telah secara signifikan mengurangi korban jiwa. Zoning dan penggunaan lahan. Pendekatan standar untuk mengurangi kerugian banjir adalah dengan melarang membangun di bagian dataran banjir yang akan tertutup oleh banjir 100 tahun. Kebijakan ini diadopsi oleh Program Asuransi Banjir Nasional di awal tahun 1970-an, sudah dikeluarkan sebagai perintah eksekutif pada tahun 1988, pada tahun 1977 dan telah digunakan oleh Federal Emergency Management Agency sejak tahun 1982, bahwa banjir 100 tahun memiliki peluang 1% untuk terjadi setiap tahun, peluang 9,6% terjadi setiap 10 tahun, dan 22% terjadi setiap 25 tahun. Meskipun penerapan standar banjir 100 tahun tidak mencegah semua bangunan dari banjir, ini tidak mengecilkan hati beberapa konstruksi di lokasi yang sering terkena banjir.